Assalamualaikum, salam sehat sahabat S84 Channel Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas berbagai hal, apapun detail lagi tentang kemahasiswaan di Fakultas Komunikasi Universitas Said Jakarta. Nah, ini bahasannya pasti seru banget ya, karena nanti kita akan dapat info tentang bagaimana sih kegiatan kemahasiswaan, baik belajar mengajarnya, kegiatan organisasinya, dan banyak hal. Pada siang hari ini tentunya kita mendatangkan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Dr. Nandang Mulya Santosa MSI, yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, akan menyampaikan berbagai informasi tentang kegiatan kemahasiswaan di Fikom Said Jakarta. Nah, sebelumnya saya Liana, dosen tetap dari Fakultas Ilmu Komunikasi, yang akan memandu hari ini tema tentang kemahasiswaan. Halo, selamat siang Pak Nandang. Sehat ya Pak? Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu Pak. Kita akan bahas tentang kemahasiswaan Pak. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu informasinya tentang kemahasiswaan di Fikom ini. Kira-kira apa aja sih yang diberikan Fikom nih untuk mahasiswanya begitu Pak? Tentang proses belajar mengajarnya, tentang organisasi kemahasiswaannya, lalu dukungan apa aja dari dosen-dosen, lebih luas lagi dari fakultas tentunya ya, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi dari Fikom Said ini Pak. Oke, langsung aja ya Pak ya. Nah, oke, kita kira-kira gimana Pak? Apa sih yang menarik dari kegiatan pembelajaran di Fikom Said Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, kita di Fikom ada jurusan apa aja sih? Ada program studi apa aja gitu Pak? Di Fikom ini kan program studi ilmu komunikasi ya. Iya. Jadi ada peminatan 3 ya, ada jurnalistik, ada humas, pemasaran. Ya. Di samping memang itu S1 ya, tapi juga ada yang program diploma D3 ya Pak ya. Nah, jadi broadcast gitu ya, broadcast. seperti itu. Nah, ini adalah jadi untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang memang adalah terampil begitu ya. Dan juga sebagai mungkin ya analisis misalnya, atau juga sebagai pembantu peneliti gitu ya, di samping profesionalis. Iya, tentunya profesional ya Pak ya. Oke, Pak. Untuk menunjang itu ya tadi kata ada labnya, ya ada kurikulumnya gitu ya. Kemudian ada praktek-praktek yang lain. Untuk kurikulum yang menjawab kebutuhan itu ya Pak ya, kurikulum yang menjawab kebutuhan agar lulusan tuh bisa profesional, soft skill, hard skillnya bisa bagus, berkualitas begitu ya Pak ya. Oke. Iya, laboratorium praktek. Labnya ini ada lab apa aja Pak? Kalau bisa disampaikan ya. Jadi sebetulnya ada 2 jenis ya. Pertama yang terkait dengan teknis ya, keterampilan. Ya. Dan kedua adalah kepada simulasi sebetulnya. Nah, simulasi ini kan ada di perkuliahan ya, seperti ada katakanlah contoh untuk di humas, ada praktek humas. Iya. Kalau jurnalistik ada bagaimana mencari dan menulis berita, kaitan dengan simulasi. Ya. Di samping ada praktek-praktek lapangan gitu ya. Praktek lapangan ya. Nah, ini menarik ya Pak. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi di lapangan kita ajak mahasiswa turun ke jalan, ngelihat faktanya seperti apa sih gitu ya Pak di lapangan. Dan juga hadirkan dosen-dosen praktisi begitu ya Pak ya, dosen tamu ya. Itu masih dalam lingkup proses pembelajaran. Tapi ada juga di lingkup pembelajaran di luar dalam bentuk misalnya PKL ya. PKL. Magang. Ya. Baik. Itu adalah punya target-target tertentu. Ya. Ini kan saling melengkapi. Iya. Simulasi di kelas ya, kemudian di lapangan seperti apa, paling tidak kan dia melihat gitu seperti itu pekerjaannya. Jadi dia bisa melihat dan bisa merasakan. Jadi saat terjun langsung tuh udah siap ya Pak, udah punya gambaran ya gitu, sudah matang gitu ya Pak ya. Mungkin matang sebelum nggak ada kesiapan. Siap ya, kesiapan aja gitu. Tinggal nanti kan dibantu dengan pengalaman. Adaptasi pengalaman. Baik. Nah, itu menarik banget ya Pak. Akademiknya gitu ya. Jadi tidak hanya di kelas aja, baik untuk peminatan yang prodi S1 maupun D3 gitu ya Pak ya, tapi juga semuanya kita ajak untuk melihat langsung terjun ke lapangan begitu ya Pak ya, sesuai dengan bidang yang diambil itu seperti apa sih prakteknya di lapangan gitu ya. Jadi mereka punya gambaran gitu ya Pak. Betul. Dan tentunya di kelas pun juga dilatih dengan keterampilan-keterampilan yang sesuai bidang tadi itu ya, simulasi tadi ya. Kalau di bidang humas misalnya bagaimana sih dia membuat sebuah konferensi pers, bikin rilis gitu ya Pak ya. Penyelenggaraan suatu event
event. Iya, misalnya. penyelenggaraan event. Kalau jurnalistik cari berita Ya, gitu ya Pak ya. berita. Atau bahkan sampai upload berita tersebut Ya, gitu ya Pak ya. menyiarkan bagaimana broadcastingnya ya. broadcastnya. Dan itu disediakan fasilitas ya Pak ya. Ya. Untuk misalnya dia praktek mengambil berita di jalan gitu kan, melaporkan. Nah, itu ada Ya, paling tidak kan ada support ada alatnya ya. pendampingnya. Ada pendamping. Minimal kan Oke. ada pengarahnya, Oke. ada pendamping. Jadi dan perawatannya juga ada. Gitu. iya, itu disupport ya Pak Ya, ya. Yang ada. menarik sekali itu Pak. Iya. Dan itu kita minta mereka juga untuk upload hasilnya ya Pak ya, karyanya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya di Iya. sekedar dijadikan tugas saja, Iya. tapi juga dipublikasikan Iya, karyanya dipublikasikan, sehingga siswa. Mereka bisa mengevaluasi. Gitu. Iya. Oh, hasilnya seperti itu. Iya, gitu iya, ya. Oh, iya, kurang ini kurang itu begitu. Ya. Iya, lalu Ya, untuk jadi sesuai dengan tarafnya saja. Iya, iya, iya. Nah, menarik. Lalu untuk komunikasi pemasaran gitu ya, mereka bikin Apa itu, event Pak? promosi Iya. begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana membuat mengembangkan usaha-usaha gitu ya, mengembangkan produk gitu ya Pak ya. Dan broadcast juga tentunya itu lebih banyak prakteknya ya Pak ya kalau untuk D3 Kelihatannya broadcast begitu, ya. karena keterampilan kan. Keterampilan. Ya, kalau Iya. broadcasting D3 itu ya terutama. Iya, iya. Nah ini nih selama pandemi tentu berbeda ya Pak ya, cara metode pembelajarannya. Nah kira-kira kalau di Vkom bagaimana nih Pak? Tanpa mengurangi isi kualitas dari pembelajaran di masa pandemi seperti apa Pak? Ya memang harus kita akui lah ya, dengan masa pandemi pada situasi seperti ini memang itu tidak maksimal. Ya. Tetapi bukan berarti tidak ada hasil, bukan Iya, seperti itu. iya, Ya ini semua lah begitu. Iya. Semua, tidak hanya di kita saja. iya, iya. Itu bahasa lain kan mengatakan sekarang ini tidak ada yang untung-buntung semua, Iya, istilahnya iya, gitu iya, kira-kira iya, ya. iya. Nah, tetapi bukan berarti proses pembelajaran berhenti, tidak, Iya. tetap berjalan. Praktek juga tetap ada ya Pak, walaupun mungkin secara Mungkin dibatasi. online tapi Ya, terbatas tapi ya. dibatasi. Oke. Sekarang. Oke, mudah-mudahan sekarang ini sudah mulai membaik kondisi, mudah-mudahan sudah bisa offline lagi dan praktek turun ke lapangan lagi begitu ya Pak ya? Ya, artinya kalau dalam kondisi normal, Iya. ya itu kan sesuai dengan rencananya. Iya, ya, iya, iya. yang Oke. mengacu pada mungkin rencana pembelajaran, yang Iya. SAP dari Iya. masing-masing Iya. dosen, begitu Iya. ya. Nah, ini kan karena situasinya aja. Iya, iya, iya. Jadi kita bicara kondisi normal saja kan. Iya, kalau gitu. benar. Oke, jadi ini menarik ya pemirsa S84 ya. Jadi di Fakultas Komunikasi ini kan punya peminatan untuk program S1-nya ya Pak ya, ada hubungan masyarakat, humas atau PR, ada jurnalistik, ada komunikasi pemasaran, dan D3 juga ada D3 broadcast ya Pak ya. Nah ini semua kurikulum tentunya disesuaikan dengan kebutuhan industri kan gitu ya Pak ya. Ya. Dan praktek juga difasilitasi Ya. gitu kan oleh kita, Ya. sehingga Jadi dua skill-nya kebutuhan juga bagus. industri dan kebutuhan pendidikan Oke, sebetulnya. Jadi baik, tetap ada baik. landasan idealismenya nggak hilang gitu Iya, ya. iya, kebutuhan industri dan pendidikan gitu ya. Iya. Jadi memang ya secara keseluruhan ya soft skill dan hard skill terpenuhi ya Pak semuanya ya. Dan Lengkap siap kita. turun ke jalan, turun ke masyarakat itu Iya. siap gitu ya Pak. Oke, menarik sekali Pak. Iya. Nah, yang jadi daya tariknya juga pasti organisasi kemahasiswaan nih Pak yang ada di Vkom. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Pak, kira-kira apa saja sih unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Komunikasi? Ya. Jadi ini kan harus mendukung kepada tujuan pendidikan, Iya. ya. Makanya dikatakan sebagai co-kurikuler, gitu Oh, ya. iya. Jadi mendukung terhadap capaian pembelajaran. Iya, iya. Nah, jadi di Vkom ini ada dua jenis kegiatan, jenis organisasi, ya, Iya. kemahasiswaan. Mahasiswaan. Pertama organisasi sifatnya keorganisasian, Oke. gitu ya. Yang kedua sifatnya adalah profesionalisme, Oh, iya. profesional ya. Oke, menarik. Jadi seperti BM Senat itu kan keorganisasian, Iya, orientasinya. keorganisasian. Sementara himpunan itu adalah lebih orientasi kepada profesional, Oke, baik. profesionalisme. Oke, Ya. oke. Memang ini ada sedikit perbedaan, Iya. gitu ya. Walaupun dua-duanya adalah memang kemahasiswaan dasar. Iya. Tapi ada orientasi yang berbeda. Oh, Ini baik. pembinaan profesi, ya himpunan saja pembinaan Iya, profesi. lebih ke- Kalau ini kepada keorganisasian. Keorganisasian ya. Kepemimpinan, Oke, dari senat bagaimana juga ini gitu. jadi wadah mahasiswa untuk belajar Betul. tentang organisasi, Iya. kepemimpinan gitu ya Pak ya. Ya.
Jadi ini harus mendukung terhadap Iya. tujuan pembelajaran karena Iya. tujuan utamanya kan sebetulnya belajar. Gitu. Iya, benar. Tetapi organisasi kemahasiswaan ini penting juga. Iya, jadi Nggak bisa organisasi lepas. mahasiswa yang ada di Fakultas Komunikasi Said ini tentunya bersinergi dengan Iya, pendidikan, ya betul, tujuan betul, pendidikan ini ya betul. Pak ya. Jadi Iya. kita ada tadi ada Jadi himpunan nggak hanya mahasiswa. sekedar sebagai wadah Kita- kegiatan mahasiswa aja, Kita tapi harus ada mendukung terhadap outputnya ya. tujuan pembelajaran. Oke, nah ini menarik banget ini pemirsa S84 ya. Jadi Tidak kita lepas, ya kita ada wadah Fikom Said ini punya wadah kemahasiswaan berorganisasi, ada juga wadah yaitu BEM tadi ya, Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa, dan juga ada organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan profesional pengembangan profesi ya Pak ya, sesuai dengan peminatan masing-masing Iya, ya Pak ya. betul. Oke, jadi ada organisasi peminatan HMJ apa namanya, ya? HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurnalistik, lalu ada juga Himpunan Mahasiswa Humas, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Pemasaran, Iya. dan Himpunan Mahasiswa Broadcast ya Pak ya. Iya, iya. Nah, organisasi ini terkait sama tadi ya pengembangan profesi tadi ya Pak ya. Oke, Iya, dan iya. tentunya pasti banyak kegiatan-kegiatannya ya Pak ya. Iya, pokoknya ya itulah apa yang memang nanti dibutuhkan di masyarakat gitu ya. Nah itu kita Baik. support dengan aktivitas Aktivitas melalui kemasyarakatan organisasi itu. yang Oke, menarik di- banget tuh. Bukan berarti ini dikotomi, tidak. Iya, tidak. iya. Tetapi Tapi ini mendukung supportingnya, menunjang iya. satu sama lainnya. Semua Iya. orientasi pada tujuan pendidikan. Iya. Itu. Jadi organisasi Fungsional lah. itu ya ada tujuan yang jelas Iya. ya Pak ya, organisasi mahasiswaannya, dan tentunya tidak lepas dari tujuan pendidikan dari Iya, Fakultas betul. Komunikasi Ya. saya Saya sendiri ingin- gitu. ingin apa namanya Iya. lulusan yang seperti apa yang ingin kita hasilkan iya, gitu iya. ya. Apa sih Dan Pak yang harus ingin didukung. dihasilkan Pak? Lulusan seperti apa sih dari Fakultas Komunikasi saya sendiri? Pertama adalah Capaiannya apa? Kan bisa beberapa ya. Pertama Iya. adalah kita mendidik agar jadi ketika lulus Iya. ada pilihan gitu ya. Oke. Ya. Pertama mau jadi profesional, Ya. apakah menjadi akademisi Akademisi, atau profesional, mungkin peneliti. atau Ya. entrepreneur tadi ya Pak Ya, ya? entrepreneur, Sesuai ya, sama profesional. par Betul kita ya. ya, Iya, gitu iya, ya. betul. Oke, Jadi iya, iya, kemana iya, gitu, iya. hasil Menarik tuh pilihannya. ya. Jadi pilihan diserahkan ke mahasiswa, Iya, kita tapi- mengarahkan, menguatkan gitu ya Pak dan ya. kita menyediakan Oke. sarananya. Kita menyediakan sarananya. Iya, jadi sehingga kalau mau profesional harus begini gitu Iya. ya. Kalau akademik seperti ini, Iya. kalau Peneliti. begini, kalau berwasa seperti ini. Iya, Nah, itu entrepreneur. dituangkan semua dalam kurikulum kan. Nah, iya. Makanya Menarik yang ya, sesuai Pak dengan ya. moto kita, Iya. apa namanya, entrepreneurial dan pariwisata Iya, ya. iya, kepariwisataan dan kewirausahaan. Itu jadi ilmiah Iya. acuan secara Iya, umum. dan sejak awal ya kurikulum sudah didesain, mahasiswa bisa melihat sesuai dengan passionnya ya Pak ya, Iya, memilih iya, mau iya. jadi apa Mau nanti apa, gitu iya, ya, dia mau seperti jadi apa apa, nanti ya gitu, sesuai iya. dengan itu gitu ya, kita Profesional, menguatkan. di bidang Iya, jurnalistik, bidang iya. humas, pemasaran. Iya. Makanya Itu alumni ini dengan tadi capaian-capaian tadi dan apa yang sudah dilakukan Fikom, nah ini akhirnya alumni banyak yang praktisi ya Pak ya, ya maksudnya dari keempat bidang pilihan tadi itu banyak ya Pak ya, yang semuanya ada ya Pak ya kita ya. ada. Ada yang jadi profesional di stasiun televisi gitu ya Pak ya. Iya. Lalu di Jadi pengajar misalnya kan, Pengajar. ya, di lembaga-lembaga penelitian, ada iya, juga kan, ada yang perusahaan, berusaha. ya, atau di perusahaan bisnis gitu ya Iya, Pak ya, iya. itu ya. Karena Ada ya. memang lulusan ini ada yang memang menggunakan ilmunya jadi Iya. profesional, ada yang Iya. menggunakan cara berpikirnya. Iya. baik. Jadi nggak usah kaget lulusan Fikom kok jadi ngebuka bengkel misalnya. Gitu ya, Pak, ya. Misalnya kan Iya, kita iya, usaha iya. kan memana cara berpikirnya. Iya, cara berpikirnya. Ya istilahnya Dari ilmu yang didapat di kuliah iya, itu ya Pak kalau ya. dia buka bengkel bukan berarti dia jadi montir kan. Benar, Gitu. Tapi kita benar. ngelola Mengelola. manusia-manusia yang ada di Iya. situ kan seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Sehingga iya, Pak. semangatnya meningkat, Iya, ya kan? iya, iya, iya. kerjasamanya bagus, Iya, kan, iya, seperti itu. iya. Pelayanannya Jadi juga kita positif. support bagaimana mahasiswa itu mengembangkan Potensi yang ada pada potensinya dirinya. sesuai dengan minatnya dia, Betul. begitu ya Pak ya. Oke, menarik Maka Pak. Seperti itu. Iya. Nah, lalu Pak, dukungan para dosen yang berkontak langsung dengan mahasiswa kan tuh pasti sangat diperlukan ya Pak ya, dan mahasiswa juga ingin sekali sangat didukung gitu oleh dosen-dosennya, terutama fakultas ya secara umum. Kira-kira apa Pak dukungan dosen pada mahasiswa-mahasiswanya Pak di Fikom Usaid ini? Pertama dan utama adalah bagaimana dosen itu bisa hadir. Baik. Hadir dalam pengertian bukan hadir fisik aja Iya, gitu, iya, tapi iya. ada di mereka. Iya, Sehingga ketika ada kesulitan dia bisa berdiskusi. iya. Itu yang pertama dan utama. Iya. Bagaimana dosen itu hadir sehingga dirasakan manfaat dari dosen Iya. sendiri. Baik, baik. Itu yang pertama dan yang utama.
Iya, iya, iya. Kedua adalah menyediakan, mengarahkan, begitu ya. Iya. Jadi mengarahkan dan menyediakan juga, tentu kerjasama dengan fakultas atau universitas Iya. untuk pengadaan sarana dan prasarananya. Baik, baik. Nah, di samping memang dosen juga harus dosen-dosen juga sudah harus meningkatkan kapasitas dalam kapasitas pendidikannya juga, begitu ya. Iya. Sehingga ini memiliki kredibilitas di hadapan mahasiswa, jenjang pendidikannya, fungsionalnya, pengalamannya dan Pengalaman. seperti itu. Oke, Jadi itu dukungan dari dosen ya. Jadi dosen memang perlu hadir, gitu ya, memberikan dukungan, arahan dan menyediakan sarana atau prasarananya. Iya. Baik. Itu bagaimana sehingga mahasiswa itu bisa memenuhi harapan atau keinginannya, membantu dalam memenuhi harapan atau keinginannya. Iya. Yang tentunya juga sesuai dengan capaian kita ya, Pak ya, yang diinginkan oleh Vkom ya kepada lulusannya ya. Jadi pemirsa S84 ini menarik sekali. Dosen pasti tentunya seperti yang disampaikan Pak Dr. Nandang tadi sangat full support ya, sangat mendukung sekali mahasiswanya, dalam arti tadi salah satunya adalah dengan dosen selalu ada untuk mahasiswa. Jadi apapun yang mahasiswa butuhkan, permasalahan apapun, kesulitan yang dibutuhkan selama menjalani proses perkuliahan, kita selalu ada begitu ya Pak ya, memberikan pelayanan. Berjalan ya, misalnya di prodi ya Iya. ada. Kemudian dengan dosen-dosen kan membuka ini WA grup seperti itu kan. Iya, iya. Jadi komunikasinya juga kita tidak putus ya Pak ya. Gitu. Benar. Dosen PA membuat link sendiri, Iya. kemudian dosen pengajar sendiri, Iya, gitu kan. iya. Jadi ya Tetap terjalin harapannya gitu. nggak ada kesulitan selama kuliah di Vkom Usaid gitu ya Pak ya. Jadi apapun masalahnya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan dosen akan selalu ada. Dan tentunya juga disupport, dosen juga menyediakan fasilitas sarana prasarana terkait dengan tadi ya Pak ya, untuk kualitas mahasiswa kita sesuai dengan capaiannya ya dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak Nandang. Nah mungkin sebelum berakhir Pak, bisa disampaikan lagi ke pemirsa S84, apa sih keunggulan dari Vkom Usaid gitu ya, sehingga bisa menjadi pilihan bagi calon mahasiswa untuk berkarir di bidang komunikasi Pak? Ya. Ini yang paling penting Pak. Memang ada korelasi, walaupun mungkin ini saya tidak tahu tingkat signifikansinya antara usia dengan kualitas. Jadi Vkom Usaid ini termasuk pelopor di Jakarta ini, termasuk lah. Nah, bayangkan dari sudah berapa ya? 40 tahunan ya? 43 tahun. Iya, 43 tahun ya Pak ya. Sehingga kalau bicara Vkom khususnya Humas Sahid, karena punya ikonnya dulu pada saat berdiri. Humas komunikasi gitu ya. Humas komunikasi. Iya. Karena termasuk pelopor juga ada ikonnya dulu tuh, terutama dalam kehumasan. Kehumasan ya Pak ya. Sehingga kalau Humas ya Sahid. Baik. Karena mungkin perguruan tinggi lain juga ada, tapi beda bidang seninya. Iya. Nah itu satu. Kedua, Vkom Usaid ini kan salah satu yang menjadi juga pilihan pertimbangan. Iya. Gampang kan aksesnya. Iya. Akses tempat gitu. Lokasi strategis ya Pak. Mudah. Oke, mudah. Iya. Dari mana aja bisa dijangkau ya Pak ya. Oke. Dan memang artinya tidak jauh, tidak masuk kemana-mana gitu. Akses kereta ya Pak ya, atas akses kereta dekat, bis Transjakarta, ya. Jadi udah itu keunggulan dari aspek itu. Iya. Kemudian dari aspek mungkin akademisnya. Ya, kita kan jenjang pendidikan kita dosen-dosen. Iya. Ya, dari sekian yang ada dari 20-an ya, itu sudah nggak ada ya S1 ya. Iya. Semuanya. Sekarang S3 sudah hampir 70%-an. 70% ya Pak, iya dosen S3 itu salah satu. Yang S2 sekarang sedang berjalan juga. Iya. Sehingga yang S2 itu tinggal mungkin sekitar 40%-an. Akan seperti itu. Iya. S3-nya sudah hampir 40%. Iya. Itu dari aspek sumber daya manusia. Iya. Kemudian juga dosen di sini relatif pengalamannya lumayan gitu. Iya. Ya itu tadi ada hubungan antara umur dengan kualitas. Iya. Ya ibarat kelapa lah, makin tua makin banyak santan. Gitu ya Pak. Oke. Itu penting ya Pak ya, karena akan ditransfer itu ke mahasiswa, mahasiswinya, benar. Pandai dalam mengajar gitu ya.
secara intelektual ya juga itu perlu ya. Iya. Tapi bagaimana yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat orang itu jadi pinter gitu. Iya. Membuat mahasiswa tuh pinter gitu aja Iya. intinya. Jadi dosen-dosen selain ditunjang dengan pengalaman mengajar yang sudah lama gitu ya Pak ya, tentunya juga wawasan juga ini ya, karena wawasan dan pengalaman tadi juga luas ya Pak dosen-dosennya ya. Sudah meningkat, wawasannya juga luas ya kan. Pengalamannya juga banyak. Dan itulah nanti akan ditransfer ke mahasiswa gitu kan untuk jadi motivasi ya dari proses belajar mengajar. Itu yang menurut saya sangat berharga kan. Iya. Dan juga ini Pak, network kita ya. Nah, alumni kita ada di mana-mana, ya nggak Pak? Karena sudah lama itu kan? Iya, alumni kita ada di berbagai bidang ya Pak ya. Bisa kita sebut begitu ya, bisa kita klaim kalau alumni Vkom Usahaid itu ada di berbagai bidang yang ada di masyarakat ya Pak ya, yang jadi entrepreneur banyak, yang jadi profesional, praktisi di berbagai bidang seperti bidang ya broadcast, stasiun televisi tadi, pemerintahan juga ya Pak ya. Pemerintahan. Lalu ya entrepreneur di produk-produk yang memang sudah punya nama juga ya Pak ya, gitu yang memang dikembangkan langsung oleh mereka gitu ya, dan ini jadi daya tarik ya Pak ya. Selain tadi artinya daya tarik kita tadi ya kurikulum juga selalu up to date ya Pak ya, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pendidikan tadi. Lalu lokasi kita strategis gitu ya Pak ya, dan juga kita salah satu kampus satu kampus pelopor ya Pak ya, kampus tertua yang memang membuka program studi komunikasi tadi bidang kehumasan khususnya di Jakarta ya Pak ya. Bahkan kita punya pasca sarjananya juga kan Pak, komunikasi sampai S3. Jadi lengkap banget ya Pak ya. Nah, sedikit Pak tentang pasca gimana Pak? Pasca komunikasi nih. Pasca sarjana komunikasi Vkom. Itu termasuk pelopor. Iya. Ya, untuk S2. Iya. Bahkan sekarang ini untuk S3-nya hanya satu-satunya swasta di Indonesia. Yang saya tahu kemarin baru memang ada tempat lain ada baru kemarin. Tapi pelopor yang pertama satu-satunya itu swasta S3 komunikasi itu di Usahaid ya Pak ya, Usahaid Jakarta ya Pak. Di Indonesia cuma satu-satunya. Iya, oke. Jadi ini mungkin bisa dijadikan alternatif ya Pak ya. Tentu nggak main-main, di dalamnya dosen-dosennya dosen-dosen yang berkualitas semua gitu ya Pak ya. Lengkap lah dari D3, S1, S2, S3 komunikasinya lengkap. Lengkap semua. Iya, menarik sekali Pak, dan semua mahasiswa sangat disupport ya Pak ya dalam proses belajar mengajar, praktikumnya, sampai akhirnya dia bisa kuat di hard skill, soft skill, dan juga ya punya potensi yang bagus, bisa mengembangkan potensinya ya Pak ya, sesuai dengan pendidikan yang ditempuh nanti gitu ya, dengan bekal pendidikan yang ditempuh gitu ya. Oke pemirsa S84, ini menarik sekali ya tadi yang Pak Dr. Nandang sampaikan tentang bagaimana sih kemahasiswaan, pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Komunikasi Universitas Usahaid Jakarta ya. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat buat pemirsa S84 sendiri. Tentunya ya sekali lagi kami bisa sampaikan ya Pak ya, kalau memang ingin berkarir di bidang komunikasi ya nggak salah untuk memilih Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Usahaid Jakarta ya Pak ya, untuk bisa mengembangkan ilmu di sini gitu ya Pak. Baik, kalau gitu perbincangan kita sudah sampai di sini Pak. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan tema yang menarik lagi tentang Vkom Usahaid tentunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh pemirsa dari S84 ini. Terima kasih Pak Dr. Nandang atas perbincangan kita hari ini, menarik sekali. Baik, kalau begitu saya Sandy Liana pamit pemirsa S84, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Untuk temanya ditunggu lagi edisi berikutnya dengan tema yang menarik tentang Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Usahaid Jakarta. Pemirsa S84 yang terakhir, jangan lupa ya harus subscribe. Lalu apalagi Pak Nandang? Kita like, lalu kita share dan komen. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum.